Al-Kahfi. Dia bacakan dari pembuka surah Al-Kahfi. Ini khotbah surah Al-Kahfi yang disebutkan di dalam hadis. Kemudian di sini juga penulis membawakan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, yaitu Sa'ad bin Malik bin Sinan. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu min an-nuri ma baina al-jum'atain." Siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka dia akan diterangi oleh cahaya di antara dua Jumat. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat beberapa faedah yang bisa dipetik dari hadis ini. Yang pertama, fi hadzal hadits yukhbiru Nabi sallallahu alaihi wasallam anna man hafidha 10 ayat min awal surah Al-Kahfi asrafa Allah azza wa jalla wa hafidhahu wa waqahu min fitnatil dajjal alladhi yakhruju akhir zaman wa yad'i al-uluhiyyah. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, ya, di keterangan yang lain di akhir surah Al-Kahfi, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindunginya, Allah akan menjaganya, Allah akan menyelamatkannya dari fitnah Dajjal. Yang mana Dajjal ini akan keluar di akhir zaman, ya, wa yad'i al-uluhiyyah, dan dia mengaku sebagai Tuhan, ya, dia mengaku, ya, sebagai sesembahan, mengajak manusia untuk beribadah kepadanya. Nah, dan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya tidak ada seorang nabi kecuali pasti mengingatkan umatnya akan fitnah Dajjal. Dan yang paling keras di dalam mengingatkannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau adalah nabi terakhir, ya, dan ya, Dajjal akan muncul di akhir zaman, tentunya di tengah umat ini. Hendaknya seorang senantiasa berlindung kepada Allah dari fitnahnya. Ya, karena itu salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu dibaca di akhir salat sebelum salam, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr, min adzabi jahannam, min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya, berlindung dari 4 hal. Ya, salah satunya adalah berlindung dari fitnah Dajjal. Nah, dan Dajjal itu dinamai Dajjal karena banyaknya kedustaannya dan banyaknya tipu dayanya. Ya, ini Dajjal. Wa huwa alamatun, ya, wa huwa min alamatil kubra yaumil qiyamah. Jadi ini tanda dari tanda-tanda besar, ya, akan hari kiamat. Ya, jadi kalau dia sudah muncul, maka itu tanda dari tanda-tanda besar hari kiamat. Tanda-tanda kecil banyak, ya, dari tanda-tanda hari kiamat. Ya, dan sekarang ini sudah banyak yang muncul tanda-tanda kecil. Tapi tanda-tanda besar itu juga ada beberapa yang disebutkan oleh Nabi. Salah satunya adalah yang munculnya Dajjal. Nah, dan dikatakan bahwasanya wa fitnatuhu a'lamu fitnatin takunu fil ardh mundu khuliqa Adam ila yaumil qiyamah. Fitnah Dajjal ini merupakan fitnah yang sangat luar biasa, sangat besar. Fitnah yang paling besar yang terjadi di muka bumi ini sejak diciptakannya Nabi Adam alaihissalam sampai tegaknya hari kiamat. Maka di antara, ya, cara supaya seorang selamat dari fitnah Dajjal adalah dengan menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Karangan yang lain 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Ya, dan juga ada yang lain, cara yang lain yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya berada di kota Madinah. Ya, kota Mekah dan kota Madinah, ini 2 kota yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Kemudian disebutkan di antara keutamaan surah Al-Kahfi ini, di sana disebutkan 3 fitnah besar
ya, dan cara selamat darinya. Yang pertama adalah ya fitnatul ilm, fitnah ilmu. Ya, fitnah ilmu. Ini pada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Ya, fitnah ilmu. Nah, bagaimana caranya selamat dari fitnah ilmu? Wa najatu min fitnatil ilmi bitawadhu. Ya, supaya seorang selamat dari fitnah atau ujian ilmu, yaitu dengan cara tawadhu. Ya, dengan cara tawadhu, tidak menyombongkan diri. Ya, karena ilmu itu salah satu hal yang bisa menyebabkan seorang menyombongkan diri. Maka salah satu caranya supaya seorang selamat dari fitnah ilmu, yaitu dengan tidak menyombongkan diri, dengan cara tawadhu. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam ya ingin belajar kepada Nabi Khidir, dan tentunya Nabi Musa lebih mulia daripada Khidir. Ya, Nabi Musa memiliki kemuliaan yang banyak. Di antaranya dia adalah seorang Rasulul Azmi dan juga kalimullah. Dan bersama dengan itu dia tawadhu dan belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Dan dia berkata kepada Khidir bahwasanya satajiduni insyaallah minas sabirin. Karena Khidir mengatakan, ya, kalau kamu ikut dengan saya, kamu tidak bisa bersabar. Ya, tapi Nabi Musa mengatakan tidak. Insyaallah, ya, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kau akan mendapati saya insyaallah termasuk orang-orang yang bersabar. Ternyata ikut, ya betul tidak bisa bersabar. Ya, tidak bisa bersabar. Ini fitnah yang pertama, yaitu fitnah ilmu. Cara mengatasinya yaitu dengan tawadhu, tidak menyombongkan diri. Kemudian yang kedua, ya, adalah fitnatul mal, fitnah harta. Itu juga disebutkan di dalam surah Al-Kahfi. Ya, ini pada kisah ya sahibul jannatain. Ya, kisah pemilik dua kubur. Ya, dia mengatakan anak aktsar minka malan wa walada. Saya ini lebih banyak harta dan anak-anakku. Ya, di fitnah harta. Bagaimana caranya supaya selamat dari fitnah harta? Dikatakan wa najatu min fitnatil mal bi ma'rifati haqiqatid dunya. Supaya selamat dari fitnah harta yaitu dengan cara mengetahui hakikat dunia. Ya, hakikat harta. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an di surah Al-Kahfi, "Wadrib mathalul hayatid dunya kama anzalnahu minas sama." Berilah perumpamaan tentang kehidupan dunia itu seperti air yang kami turunkan dari langit. Ya, kemudian dengan air itu tumbuh-tumbuhan hijau, ya, subur. Kemudian tidak lama jadi kuning. Setelah itu ya kering, ya. Kemudian setelah itu habis diterbangkan oleh angin. Maka demikianlah kehidupan dunia. Ya, tidak ada yang kekal. Walaupun kita punya harta yang banyak, maka itu tidak akan kekal. Nah, caranya selamat supaya seorang itu selamat dari fitnah harta yaitu dengan mengetahui hakikat kehidupan dunia. Kemudian fitnah yang ketiga yaitu ya fitnah as-sultan, fitnah kekuasaan. Ujian berupa kekuasaan. Nah, ini pada kisah Dzulqarnain. Ya, kisah Dzulqarnain. Nah, bagaimana cara supaya selamat dari fitnah atau ujian berupa kekuasaan? Yaitu dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Ya, makanya dikatakan di akhir surah, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Katakan, saya itu adalah manusia sama dengan kalian. Ya, jadi walaupun kita punya kekuasaan, punya pangkat, jabatan yang tinggi, ya, manusia sama dengan kalian, maka insya Allah tidak akan menyombongkan diri. Kita akan ikhlas dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir fitnah yaitu fitnah din, fitnah agama, ujian dalam agama. Ini pada kisah Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi. Beliau diuji pada agamanya. Bagaimana caranya supaya selamat dari fitnah agama ini? Ya, yaitu dengan cara bersahabat salihah, dengan cara memilih teman yang baik. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi
wajhah. Sabarkan diri bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Tuhannya baik itu pagi dan petang, ya, yang mana mereka itu mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Nabi SAW juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala apa didatangi oleh orang-orang, ya, apa pertolongan orang Quraisy waktu itu dan mengatakan kalau kamu ingin bersama dengan kami jauhi teman-temanmu ini yang miskin, yang fakir. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasbir nafsak, sabarkan dirimu ba'alladina yad'una rabbahum, bersama dengan orang yang menyembah Tuhannya, beribadah kepada Tuhannya di waktu pagi waktu petang. Maka demikian juga Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi, beliau atau mereka meninggalkan yang maunya masuk ke dalam gua untuk apa? Untuk menghindari orang-orang yang buruk, ya, dan mereka memilih teman-teman yang baik. Bahkan subhanallah di sini terdapat, ya, keterangan yang sangat agung bahwasanya, ya, orang yang memilih teman yang baik itu luar biasa. Sampai anjingnya saja itu juga dapat keutamaan. Kenapa? Karena dia berteman dengan, ya, orang yang saleh, ya. Maka cara selamat dari fitnah agama supaya seorang itu bisa selamat atau menyelamatkan agamanya yaitu dengan cara memilih teman yang baik. Dan yang terakhir jemaah yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan juga di sini, ya, siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka dia akan diberi penerangan cahaya di antara dua Jumat. Dan di sini para ulama menyebutkan tentang waktu membacanya. Ada yang mengatakan tubda'u qira'atu surah Al-Kahfi min ba'di adzan al-fajr ila adzan al-maghrib. Iya. Ada yang mengatakan bahwasanya waktu mulainya yaitu setelah adzan fajar, setelah adzan subuh sampai adzan maghrib. Ya. Ini, ya, waktu baca surah Al-Kahfi mulai dari waktu subuh sampai, ya, waktu maghrib. Ya, dan ada juga yang mengatakan bahwasanya, ya, waktu qira'atiha fa innahu tuqra'u as-suratu fi lailatul jum'ah aw fi yawmiha. Waktu membacanya itu mulai dari malam Jumat. Ya, malam Jumat, ya, malam Jumat atau di hari Jumatnya. Wa tubda'u lailatul jum'ah min ghurubi syamsi yaumil khamis. Ya, yaumil khamis. Ya, dan namanya malam itu dimulai dari terbenamnya matahari di hari Kamis. Ya, di hari Kamis. Ya, maka ada yang mengatakan bahwasanya, ya, mulai dibaca itu setelah terbenam matahari di hari Kamis, ya, sampai akhir hari Jumat. Dan ini yang difatwakan oleh Darul Ifta Al-Misriyah dan juga disebutkan dari Abu Nawawi rahimahullah taala, ya, beliau mengatakan bahwa dianjurkan untuk membaca surah Al-Kahfi, ya, di hari Jumat wa kada lailatul duha. Demikian juga di malam harinya, di malamnya. Kama nas'ala Syafi'i rahimahullah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Sehingga dalam hal ini ada keluasan, ya, boleh membacanya mulai dari setelah salat subuh sampai terbenam matahari di hari Jumat, dan boleh membacanya mulai dari malam Jumat sampai terbenam matahari di hari Jumat. Itu waktunya, ya, luas insyaallah taala. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada siang hari ini terkait dengan keutamaan, ya, surah Al-Kahfi. Nah, insyaallah taala, ya, hadis yang ke-37 yaitu terkait dengan keutamaan surah Al-Mulk. Ya, surah Al-Mulk. Al-Mulk itu salah satu surah yang senantiasa dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebelum tidur, ya, sebelum tidur. Nah, sebelum kita tutup, mungkin kalau ada hal yang ingin ditambahkan atau ingin ditanyakan, silakan.